Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pasha juga dia yang melarikan diri untuk menghilangkan jejak supaya tidak mengganggu Nana. Tiba dia hampir terperosok ke jurang. Lalu Pasha juga dia kepikiran dia akan menjebak anak buahnya para buana supaya masuk jurang itu, dan dia juga di sini menemukan plastik dan lubang itu ditutupin oleh plastik. Lalu dia juga ditaburkan oleh rerumputan di atas plastik itu. Lalu di sini dia sudah menutupi lubang itu, dia juga langsung pergi dan gak lama kemudian datanglah anak buahnya para buana yang mengejar dia. Lalu di sini Pasha juga dia di seberang lubang itu dia berteriak, "Saya di sini," kata Pasha kepada preman-preman anak buahnya si para buana. Lalu preman itu juga dia sangat geram sambil dia juga lari semuanya menuju ke Pasha. Dia tidak tahu bahwa di depan itu adalah lubang yang ditutupin oleh plastik. Lalu dia juga langsung ngagujubar masuk ke lubang itu sampai dia juga pada kesakitan. Lalu Pasha juga pas sudah masuk dia juga menghampiri mereka dan dia juga langsung menaburkan rumputan kepada mereka. Lalu dia juga langsung pergi menuju ke Nana yang masih ada di mobil. Lalu sampailah ke mobil. Di sini Nana juga diturunin oleh Pasha untuk dibawa ke rumah sakit karena perutnya kram. Pas dia lagi berjalan tiba-tiba datanglah mobil polisi dan polisi juga langsung turun menghampiri Pasha sama Nana. Lalu di sini polisi juga dia akan membawa Nana ke kantor polisi karena dituduh mencuri eskavator. Di sini juga Pasha akan menjelaskan, tapi di sini polisi nanti aja di kantor dijelaskannya, kata polisi kepada Pasha. Pasha sama Nana juga dibawa oleh mobil polisi dari tempat itu. Lagi di sisi lain Tante Merin sama si Alia Setel yang masih dikejar-kejar oleh rombongan si Ketoni. Tiba-tiba pas mau berhenti, tiba-tiba di sini kakinya Tante Merin nyoledat, hampir dia masuk jurang. Untung si Alia Setel menarik Tante Merin karena tangannya si Alia Setel disatukan oleh tangannya Tante Merin di brokol sama si Ketoni. Lalu di sini Dewa juga sampailah ke lokasi di mana yang mau direnovasi lapangan bulu tangkis Saskia. Tiba-tiba di sini pas dia lagi menjanteng tiba-tiba datanglah warga. Warga juga sangat geram kepada Dewa. Untung ada Pak RT dan di sini RT juga dia menenangkan warga dan gak lama kemudian di sisi lain Panopal sampai ke tempat itu. Lalu di sini Dewa juga langsung dipegang tangannya sama warga disuruh pergi dari tempat itu. Lalu Dewa juga disuruh pergi dan Dewa juga dia menghampiri Panopal yang baru aja datang ke tempat itu. Lalu terjadilah di sini Panopal juga dia nanya kepada Dewa apa yang terjadi, kata Panopal. Di sini Panopal juga, "Mana Nana?" kata Panopal. Di sini Dewa juga sangat kaget Panopal tahu masalah ini. Lalu Panopal juga sangat marah kepada Dewa karena Dewa dia tidak tahu Nana di mana. Di sini juga terjadilah cekcok antara Panopal sama Dewa karena Dewa tidak becus menjaga Nana. Gak lama kemudian datanglah Saskia sama Amira dan ibunya Saskia. Lalu Saskia juga dia menceritakan semuanya kepada Dewa bahwa Bu Nana pergi sama Kak Pasha membawa kunci eskavator. Di sini Panopal tambah geram lagi kepada Dewa karena bukannya Dewa yang menjaga Nana tapi malah Pasha. Dan di sisi lain di kantor polisi Pasha juga sama Nana, dan di sini anak buahnya para buana juga yang punya eskavator. Di sini dia ngomong kepada polisi, "Inilah orang yang mencuri eskavator saya," kata kliennya para buana. Di sini juga Pasha sama Nana juga menjelaskan kepada polisi, tapi polisi dia tidak menanggapi karena sudah ada bukti dari si Nurus Tunjung si para buana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada polisi, "Kalau gitu saya pinjam teleponnya untuk menelpon suami saya." Singkat cerita, polisi juga mengasihkan untuk menelpon suaminya yaitu Dewa. Di sini Nana juga langsung menelpon Dewa. Terlihat Dewa yang masih lagi cekcok sama Panopal dan Panopal sangat marah kepada Dewa karena tidak becus menjaga Nana. Dia menerima telepon dari telepon yang tidak ada namanya. Lalu sini juga pas yang telepon Nana di sini sangat kaget karena Nana ada di kantor polisi. Lalu di sini Panopal juga nanya kepada Dewa, "Di mana Nana?" kata Panopal. Di sini juga Dewa juga mengatakan bahwa Nana ada di kantor polisi. Singkat cerita, Dewa sama Panopal juga langsung pergi dari tempat itu menuju ke kantor polisi. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga sama Nana juga yang lagi menunggu
Dewa gak lama kemudian Dewa sama Pak Nopal juga sampai ke kantor polisi. Lalu Dewa juga nanya kepada Nana, bagaimana, udah beres belum nak pasar? Kata Dewa. Mana pelapornya? Kata Dewa. Lalu di sini orang ini juga tidak tahu bahwa itu anaknya para Buana, yaitu Dewa Buana. Kamu siapa? Kata yang punya eskavator ini. Lalu di sini Dewa juga sangat marah. Ini kesalahan saya, Dewa Buana, anaknya para Buana, kata Dewa. Di sini dia juga melihatkan video kejadian waktu di lapangan bulu tangkis yang akan direnovasi oleh Dewa. Oh, dia juga sangat kaget melihat video itu, dan di sini Pak Nopal juga ngomong kepada pelapor itu, dan dia juga Pak Nopal juga ngomong, sekarang gini damai aja, kata Pak Nopal. Kalau ada apa-apa dan kerugian apa kamu telepon saya, ini kartu nama saya, kata Pak Nopal kepada anak buahnya si para Buana. Lalu di sini juga anak buahnya para Buana juga yang mempunyai eskavator, di sini juga dia mencabut tuntutannya dari polisi. Lalu dia juga polisi juga dia menyuruh data tangan surat pengajuan itu, dan di sini dia sudah ditatangan oleh dia. Lalu polisi juga dia ngomong kepada Nana sama Pasha, sekarang Bu Nana sama Pasha bebas. Sekarang sudah tidak ada tuntutan lagi karena sudah dicabut, kata polisi. Lalu sudah ngomong kayak gitu polisi, di sini juga Pak Nopal juga ngomong kepada Dewa, Pasha sama Nana, kita harus dibicarakan masalah ini di kafe, kata Pak Nopal. Singkat cerita, Pak Nopal, Nana, Dewa sama Pasha juga pergi mengikuti Pak Nopal untuk membicarakan masalah ini di sebuah kafe. Lalu di sisi lain di sini di kantor, masih di kantor polisi, anak buahnya para Buana yaitu preman, dia melihatin dan langsung dia juga mengasih tahu, menelepon si Nunung Tunjung si tangkurak para Buana. Lalu para Buana juga dia sudah mendengar berita itu bahwa Nana bebas karena berdamai. Di sini juga si para Buana juga sangat kaget, sambil dia juga ngomong, ini gagal lagi saya untuk membuat Nana di penjara, kata si para Buana. Lalu terlihat Pak Nopal juga dia berangkat dari kantor polisi, dia juga langsung menuju ke sebuah kafe. Pas di sini di sebuah kafe, Pak Nopal juga nanya kepada Dewa, sebenarnya coba ceritakan apa yang terjadi, kata Pak Nopal. Di sini juga Dewa juga menceritakan semuanya kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga ngomong kepada Dewa, jangan-jangan dalang di balik semua ini adalah para Buana, kata Pak Nopal. Dan juga dalang dari kecelakaan Nana menabrak Saskia juga ini pasti dalangnya adalah para Buana, kata Pak Nopal. Lalu Dewa juga tidak terima. Lalu di sini Pasha juga ingat waktu dia ke tempat markasnya yang mendorong mobilnya Nana, di sini juga menceritakan semuanya kepada Dewa sama Pak Nopal. Kita harus pergi aja ke markasnya dia dan harus dia membuka mulut, siapa yang menyuruh dia, kata Pasha. Di sini Dewa juga marah kepada Pasha, kenapa kamu nggak cerita sama saya Pasha, kata Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin terus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.